Jika kamu seorang Kristen yang baru saja menemukan Tuhan, atau kamu baru hanya duduk di sana, bertanya-tanya, apakah saya berada di jalan yang benar? Jika kamu tidak yakin bahwa gereja yang kamu datangi benar-benar mengajarkan kebenaran, dengarkan. Mari kita bersikap realistis. Ada begitu banyak gereja, begitu banyak denominasi, dan banyak dari apa yang disebut ibadah. Hari ini terasa seperti sebuah pertunjukan. Tahukah kamu bahwa setiap uskup dan imam di gereja ortodoks dapat ditelusuri kembali tahbisan mereka secara harafiah dalam garis yang tidak terputus kembali ke para rasul sendiri. Dan ini sangat penting karena Yesus memberikan otoritas kepada para rasul. Kemudian para rasul meneruskannya ke generasi berikutnya, dan rantai itu tidak pernah putus selama lebih dari 2000 tahun hingga sekarang. Dan bagaimana dengan gereja-gereja kuno lainnya seperti gereja Katolik? Misalnya gereja Katolik juga memiliki suksesi apostolik. Gereja-gereja Suriah di timur, gereja Ortodoks, Oriental, semuanya memiliki suksesi apostolik. Perbedaannya terletak pada waktu setiap tradisi mengekspresikan keyakinannya dengan cara yang berbeda. Itulah mengapa sangat penting. Jika kamu saat ini sedang mencari, atau jika kamu seorang Kristen baru, kamu pelajari para bapak gereja awal. Pikirkanlah, jika kamu menginginkan versi resep yang paling autentik, apakah kamu akan mencarinya dari seseorang yang mempelajarinya di YouTube seminggu yang lalu? Atau apakah kamu menginginkannya dari nenek yang telah memasaknya dengan cara yang sama selama lebih dari 2000 tahun? Dan itulah gereja awal yang diawetkan. Saya akan menunjukkan kepada kamu cara memilih gereja yang tepat, dan ini ramah untuk pemula. Pertama, kamu ingin mencari akar apostolik. Apakah kepemimpinan mereka dapat ditelusuri kembali ke para rasul sendiri? Beginilah cara kamu memeriksanya. Tanyakan kepada imam atau pastor atau pendeta apakah gereja kamu memiliki suksesi apostolik. Kedua, kamu ingin membandingkan tradisi dan ajaran mereka dengan apa yang diyakini dan diajarkan oleh orang Kristen paling awal. Dan disinilah kamu harus melakukan uji tuntas. Dan kamu ingin belajar tentang para bapak gereja awal. Misalnya seperti Santo Athanasius, Santo Ignatius. Kamu ingin melihat apakah keyakinan gereja sejalan dengan keyakinan mereka. Cara mereka membaptis, cara mereka memberikan komuni, cara mereka menangani pertobatan, mengakhiri kehidupan doa mereka. Sekarang menjadi sangat mudah karena kamu bisa melihat di media sosial. Kamu benar-benar dapat memintanya untuk memberitahu kamu semua tentang para bapak gereja awal. Dengan cara ini, kamu tahu, sebelum kamu bertanya kepada imam atau pastor atau pendeta kamu, apakah ada atau tidak seorang pun dalam 1000 tahun pertama kekristenan adalah mempercayai apa yang diajarkan kepadamu. Berhati-hatilah. Hal ketiga yang ingin kamu lakukan adalah mencari konsistensi. Apakah itu tetap setia selama 2000 tahun? Atau apakah pengajaran bergeser dengan tren dan masyarakat modern? Misalnya pendirian mereka tentang pernikahan karena dosa dan kekudusan. Apakah mereka cepat menceraikan orang? Atau mereka mengikuti ajaran Yesus dan kitab suci? Di mana Tuhan memberitahu kita bahwa ketika dua orang bersatu, janganlah ada seorang pun yang memisahkan mereka. Apakah mereka tidak memberitahu kamu apa-apa bahwa Tuhan mengasihi kamu ketika kamu masih berbuat dosa? Atau apakah mereka memberitahu kamu untuk segera bangun dan bertobat atas dosa-dosa kamu? Disitulah kamu melihat apakah gereja kamu menuntun kamu kepada kekudusan sejati. Adalah fokus pada pertobatan dan manifestasi Kristus, atau itu hanya sebuah pertunjukan? Banyak orang datang kepada saya dan memberitahu saya, tapi saya merasakan ini, dan saya merasakan bahwa di gereja saya tidak peduli bagaimana perasaan kamu. Itu adalah penyembahan. Itu adalah kitab suci. Bahkan, iblis sendiri merasakan hal-hal seperti itu di hadapan Tuhan. Tetapi, apakah itu menyelamatkannya?